hati. Akar segala penyakit berpunca daripada hati yang kotor, hati yang busuk, hati yang penuh dengan racun. Ketika hati kita selalu dijaga, dirawat, dibersihkan, disucikan, maka hati itu akan selalu bahagia, akan selalu bersyukur, akan selalu sadar, akan selalu tenang, damai. Tetapi ketika hati kita tidak dijaga, tidak dirawat, kita sibuk menjaga makan, menjaga minum, menjaga semuanya, tetapi hati kita tidak dijaga, pikiran kita tidak dijaga, maka racun yang dalam hati akan meracuni otak pikiran kita, sehingga mental pikiran kita rusak, akidah kita rusak, tauhid kita rusak. Ketika hati kita sudah rusak, menyimpan rasa sakit hati, benci, dendam, kecewa, iri, dengki, tak puas hati, benci, dendam, sulit menerima teguran nasihat, merasa diri paling benar, merasa diri paling tahu, merasa diri paling berkuasa, selalu mengintai kesalahan orang, selalu menyalahkan orang. Inilah racun virus pembunuh jiwa yang akan merusakkan organ-organ tubuh kita, yang akan menimbulkan segala macam penyakit dan penderitaan hidup. Hati yang kotor, hati yang sakit, jiwa yang sakit, energi yang rusak akan merusak lagi kehidupan kita. Hati yang sakit, itulah penyakit ain, penyakit mental, penyakit anxiety, penyakit stres, penyakit depresi, penyakit kematian buta mata hati, ataupun penyakit kematian kesadaran, kematian jiwa. Itulah penyakit-penyakit kebutaan mata kolbu. Itulah penyakit ego, penyakit sombong, penyakit kesetanan. Hati itu, apabila sudah kita menyimpan setitik noda di dalam hati kita, lalu kita pelihara noda itu, tanpa kita sadari, setitik noda rasa sakit atau amarah itu akan merosakkan lagi sel-sel yang lain, akan merosakkan lagi organ tubuh kita, akan merosakkan semua kehidupan kita. Kita berhak bahagia, kita berhak sehat, tetapi kita suka menyimpan rasa sakit hati, benci, dendam, kecewa, iri, dengki. Semua yang kita simpan racun, virus di dalam hati. Sebab itu, orang yang banyak menyimpan sakit hati, benci, dendam, kecewa, iri, dengki, tak puas hati, dipastikan napasnya sesak, dadanya sesak, jantungnya mudah bergetar, perutnya kembung, belikatnya sakit, paru-parunya akan selalu sesak, nanti lama-kelamaan pinggangnya sakit, semuanya akan sakit. Akar penyakit itu berpunca daripada hati yang rusak. Kenapa hati kita rusak? Karena akar tauhid kita rusak. Akar tauhid itu adalah pengenalan diri. Jadi orang-orang yang tidak mengenal jati dirinya akan merosakkan organ hatinya, akan merosakkan akidah ataupun mindsetnya. Apabila akarnya sudah rusak, maka pokoknya, rantingnya, daunnya, buahnya juga akan rusak. Kita sibuk menyembuhkan penyakit, kita sembuhkan pokoknya, daunnya, rantingnya, kulitnya, fisiknya, sedangkan akarnya tidak pernah kita pulihkan. Akar segala penyakit berpunca daripada tauhid yang rusak, hati yang rusak. Ketika hati kita sudah rusak, banyak menyimpan sakit hati, maka viruslah yang akan menyebar ke seluruh tubuh kita, akan meracuni darah kita, akan meracuni pikiran kita, sehingga setiap hari kita melakukan racun kemungkaran, setiap hari tanpa kita sadar. Kenali racun virus yang ada di dalam hati, yang sudah merosakkan akidah ataupun merosakkan mindset kita. Karena itulah akar segala penyakit. Penyakit hati ataupun penyakit gangguan mental, gangguan kejiwaan tidak diperlukan makan obat. Makanan obat, suplemen kah atau obat-obat yang jenis dimakan, ditelan, diminum itu hanya untuk fisik. Penyakit hati
Penyakit hati inilah penyakit gangguan mental, itulah penyakit gangguan psikis ataupun gangguan emosi. Itulah penyakit anxiety, penyakit stres, penyakit depresi yang akan menimbulkan segala macam penyakit di tubuh fisik. Penyakit hati, penyakit mental atau penyakit batin, penyakit gangguan kejiwaan tidak diperlukan makan obat. Yang diperlukan adalah cahaya atau energi positif. Mengapa hati kita selalu sakit? Karena banyak racun tersimpan di dalam hati kita. Ketika racun itulah energi negatif, kotoran, karat dosa kita. Ketika racun itu tidak dilepaskan daripada hati kita, daripada tubuh kita yang sudah merusakkan sel-sel tubuh kita, maka racun ini akan meracuni lagi organ-organ tubuh kita, meracuni lagi jiwa-jiwa kita, merosakkan lagi sel-sel tubuh kita sehingga rosak kehidupan kita. Sebab itu penyakit bertahun-tahun, segala macam rawatan kita coba, segala macam obat-obatan kita coba. Penyakit sembuh sekejap, nanti dia sakit lagi. Kenapa? Karena manusia sibuk menyembuhkan penyakit jasmani, sedangkan hati yang penuh dengan racun, dengan penyakit tidak pernah dirawat. Intinya adalah hatinya. Ketika hati kita tenang, hati kita bersih, kita selalu jaga, kita selalu rawat kebersihannya, kesuciannya, maka cahaya hati nurani kita akan bersinar, menerangi pikiran kita, mencerdaskan emosi kita. Tetapi apabila hati kita penuh dengan kotoran, penuh dengan racun sakit hati, maka hati yang penuh dengan racun penyakit ini akan menggelapkan hati kita, akan mematikan cahaya nurani kita, sehingga cahaya nurani kita tidak lagi bersinar. Apabila cahaya hati nurani kita tidak bersinar, maka organ hati kita, darah yang segumpal itu akan menjadi beku, keras. Bila hati sudah keras, maka hati ini akan selalu melawan aturan Allah, akan melawan arus kehidupan, akan merosakkan sel-sel darah kita. Hanya hati yang rusak yang akan merosakkan sel-sel darah kita. Ketika sel darah kita rusak, maka dia akan merusak lagi mindset kita, merusak organ tubuh kita, merusak sifat fitrah kita, sehingga menciptakan sifat-sifat baharu, sifat-sifat yang dikuasai oleh hawa nafsu, yang membinasakan diri kita, yang membutakan mata hati kita, sehingga setiap hari kita melakukan kezoliman terhadap diri kita. Setiap hari pikiran kita engkar, hati kita engkar, pikiran kita munafik, syirik, bersekutu dengan setan, atau setan itu adalah nafsu, tidak pernah kita sadari. Karena kita setiap hari melakukan kemungkaran akibat hati kita yang penuh dengan racun, lalu racun itu sudah sebati dengan jiwa kita, sudah sebati dengan mindset kita yang rusak. Sebab itu, selagi kita tidak menyadari kesilapan kita dan tidak melakukan perubahan ke dalam diri, tidak merubah pola pikir, tidak merubah sudut pandang, tidak merubah pola hidup, dan tidak merubah energi kita, maka masalah penderitaan hidup, sakit-sakitan, masalah penderitaan hidup akan terus berulang-ulang. Allah tidak melihat kebaikanmu. Yang Allah lihat ataupun semesta tidak melihat kebaikanmu. Yang semesta lihat itu adalah frekuensi energimu. Karena semesta ini menggunakan hukum frekuensi. Apabila hatimu penuh dengan penyakit, pikiranmu penuh dengan kotoran, maka frekuensi energi itu adalah rendah, maka hal-hal negatif akan datang di kehidupan kita. Tetapi ketika hati kita selalu bersyukur, hati kita selalu bercahaya, kita jaga, kita rawat cahayanya, kesuciannya, maka cahaya nurani kita akan menerangi pikiran kita, akan menginspirasi pikiran kita, sehingga pikiran-pikiran yang tercerahkan ini akan lebih mudah mengenali mana yang hak, mana yang batil. Maka pikiran yang cerdas, emosi yang cerdas mampu menghindar dari segala-gala hal-hal yang mungkar. Untuk itu, kembalilah ke dalam diri, muhasabah diri, temukan kembali jati diri yang hilang. Selagi tidak mau belajar ilmu khusus menemukan kembali jati diri yang hilang, selama itulah penuh pada hati itu akan penuh dengan karat dosa. Selama itulah hati kita menumpuk-numpukkan kotoran-kotoran batin yang akan merusakkan sel-sel tubuh kita, yang akan mematikan jiwa kita, yang membutakan mata hati kita, sehingga hidup kita penuh dengan penderitaan. Untuk itu, renungkanlah.